Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Sejak lahir, setiap orang harus berjuang keras, saling berebut akar spiritual dan sumber daya, saling bersaing teknik kultivasi, serta siapa yang bisa bertahan hidup paling lama. Kaisar Suantian, kau telah menentang takdir surga. Kematianmu tidak akan bisa dihindari. Aku, Kaisar ini tidak rela. Murid pekerja serabutan sekte luar dari sekte King Yun yang tewas, dipukuli oleh sesama muridnya sendiri. Sampah! Disuruh mengambil air kau malah tidur seharian. Pura-pura mati ya. Dasar sampah tingkat 1 ranah pemurnian Ki. Memangnya sampah sepertimu pantas tinggal di sekte King Yun? Hanya jadi benalu, tak berguna yang menghabiskan tempat. Dunia ini terbagi menjadi 9 wilayah, dan jalur kultivasi memiliki 9 tingkatan. Pemurnian Ki, pembangunan fondasi, pembentukan inti, jiwa nasen, transformasi dewa, melewati kesengsaraan, agung, dewa sejati, hingga dewa emas. Sekte Qing Yun hanyalah sebuah sekte kecil di dunia Changlan. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah Kaisar Suantian yang agung, sang penguasa ribuan kesengsaraan. Tapi sekarang, aku malah direndahkan dan ditindas oleh semut-semut kecil ini. Beri aku waktu 3 bulan. Akan kubuat kalian semua berlutut memohon ampun padaku. Di mana semua orang, tolong aku, Kau bukan si sampah itu. Kehidupan masa laluku mengajarkan satu hal padaku. Memotong rumput harus dibabat sampai ke akarnya. Memaksa memicu benih api kaisar abadi. Hampir saja merenggut nyawaku sendiri. Kalau ku bilang mereka bunuh diri, apa kau percaya? Tolong, kakak cantik, tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Dia sudah membunuh orang. Ini, mereka sudah hangus terbakar menjadi abu. Kau, si sampah tingkat 1 ranah pemurnian Ki, bisa membunuh 2 orang di tingkat 5 ranah pemurnian Ki. 2 kakak seperguruan, aku sendiri bahkan hampir mati dipukuli oleh mereka. Mana mungkin aku punya kemampuan untuk membunuh orang? Ikut kami ke aula penegakan hukum sekarang juga. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah pelayan baru yang kupilih sendiri. Siapa yang berani macam-macam? Mulai hari ini, kamu yang akan mengurus semua kebutuhan pribadiku. Ingat baik-baik, kamu itu cuma seekor anjing. Keluar sana. Kakak Su, ada apa? Bukan urusanmu. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Enyah kalian, Kakak Su. Saat kamu menyalurkan tenaga dalam, energi spiritualmu mengalir melewati meridian Ren dan Du, kan? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Tapi untuk tingkat ketiga jurus pedang Qing Yun harusnya melewati meridian Daimai. Meridian Ren dan Du itu mengalirkan energi yang. Sedangkan meridian Daimai mengalirkan energi Yin. Jurus pedang Qing Yun itu cenderung berunsur yin, jadi harusnya lewat meridian Daimai baru benar. Sampah tahap pelatihan Ki seperti kamu berani mengajariku berkultivasi. Sini, coba saja. Coba saja, tidak akan membuatmu mati juga. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Kan sudah kubilang aku cuma menebak. Sebenarnya, siapa kamu? Lin Bei Xuan, leluhurmu. Anjing peliharaanmu. Adik Su, aku datang berkunjung nih. Adik Su, kok kamu memelihara anjing, bahkan sampai dibawa masuk ke kamar pribadimu? Setidaknya seekor anjing itu setia. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang bahkan lebih rendah dari anjing. Kamu cari mati, ya? Adik Su, dia pelayanku, kamu tidak berhak menceramahinya. Sudah kubilang ini bukan urusanmu, silakan pergi. Oh, bukankah ini anjing peliharaan kakak Su? Haha, ada keperluan apa, 3 kakak seperguruan? Kudengar kamu songong sekali ya, bahkan sampai berani menabrak kakak Zhao. Hari ini biar kami ajari kamu apa itu aturan. Lututlah sekarang dan menggonggonglah 3 kali. Maka kami akan mengampunimu. Aku kan cuma bicara jujur. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? 3 kakak seperguruan, kalian tadi menyuruhku menggonggong seperti anjing. Kenapa sekarang kalian malah diam saja? Sihir dari mana? Ini namanya jimat, dasar udik. Cari mati. Sampah tetaplah sampah. Cuma bisa mengandalkan labu, apa hebatnya? Berani-beraninya kau menyentuh orangku. Kakak seperguruan Su, kau sudah selamat, diamlah. Hemat tenagamu. Bagaimana mungkin seorang sampah memiliki jimat pelumpuh? Dan lagi itu adalah jimat yang bisa melumpuhkan ranah Jiedan. Orang ini sebenarnya benar-benar bodoh atau hanya pura-pura? Semua meridiannya terputus total. Ini tidak mungkin. Fisik sampah tidak mungkin bisa sembuh sendiri. Kakak seperguruan Su, kau begitu mengkhawatirkanku. Aku hanya penasaran sebenarnya apa fisik tubuhmu itu. Kau mungkin tidak akan percaya jika ku katakan ini.
Fisik tubuhku ini memang sampah. Tubuh sampah tidak mungkin bisa pulih sendiri. Kakak seperguruan Su, kau sudah terjebak di puncak ranah Zuji selama 3 bulan, kan? Bagaimana kau bisa tahu? Besok adalah turnamen akbar sekte. Ingin menang melawan Zhao Tieki. Bagaimana bisa seorang sampah sepertimu membantuku? Berikan aku waktu 1 malam. Aku akan membantumu menyempurnakan jurus pedangmu. Kakak seperguruan Su, gawat! Hasil undian turnamen akbar sekte sudah keluar. Katakan, lawanmu adalah Zhao Tianqi. Apa? Dia berada di ranah Jiedan. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimana kalau menyerah saja? Aku tidak akan menyerah. Percayalah padaku sekali ini saja. Kau benar-benar yakin jurus pedang Qingyun tingkat ketiga. Yang kau latih adalah versi aslinya. Tapi versi asli itu memiliki celah. Celah? Zhao Tianqi melatih seni iblis Bloodfiend. Ciri khas ilmu iblis adalah serangannya yang kuat di awal, tapi melemah setelahnya. Kau hanya perlu bertahan melewati fase serangan dahsyatnya. Habislah dia. Kok kamu tahu banyak banget? Mungkin di kehidupan laluku, aku ini seorang ahli. Su Yao, kalau aku membantumu mengalahkannya, jangan anggap aku seperti anjing lagi ya. Jadi teman saja, boleh kan? Boleh ya. Tergantung bagaimana usahamu nanti. Adik seperguruan Su, menyerahlah saja. Aku tidak ingin menyakitimu. Ah, jangan banyak omong. Apa pelayan sampahmu itu yang mengajarimu cara kalah? Su Yao, demi dewa, bagaimana dia bisa melakukan itu? Kamu cari mati, gawat. Su Yao, bertahanlah. Berikan pedang itu padaku. Kenapa? Jaga dia baik-baik. Sampah sepertimu mana pantas naik ke arena? Ranah pemurnian Ki tingkat 1 ingin melawan ranah formasi inti? Kamu sudah gila? Bukankah si sampah ini hanya cari mati? Tidak mungkin. Siapa lagi? Kamu gila. Nyawaku bisa melayang. Sudah ku bilang, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Kamu benar-benar orang gila. Kakak seperguruan Su, kamu sudah berjaga di sini selama 3 hari. Istirahatlah sejenak. Aku tidak lelah. Semua meridiannya terputus. Dia memang benar-benar sampah. Tapi kekuatan yang dia keluarkan hari itu berada di puncak ranah pembangunan pondasi. Sangking, ketua sekte, biar kulihat si jenius ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang sampah bisa mengeluarkan kekuatan pembangunan pondasi? Pasti ada rahasia di baliknya. Ada makanan tidak? Aku lapar sekali. Kamu sudah pingsan selama 3 hari. Dan hal pertama yang kamu tanyakan saat bangun adalah makanan. Kenapa tiba-tiba menangis? Peraturan sekte menyatakan bahwa pelayan tidak boleh ikut bertanding. Lin Beishuan melanggar aturan. Kultivasinya harus dihancurkan. Siapa yang berani? Adik seperguruan Su, apa kau ingin melindunginya? Dia naik ke panggung hanya untuk menyelamatkanku, bukan untuk ikut bertanding. Tetap saja dia melanggar aturan. Tianqi, kompetisi besar sudah berakhir. Lin Beishuan tidak ikut bertanding. Dia hanya naik untuk menyelamatkan orang. Masalah ini selesai sampai di sini. Ketua sekte, Anda memihak dia. Cih! Tekanan aura ketua sekte yang agung mendominasi bagaikan senjata pusaka 10.000 tahun. Ku bilang, cukup sampai di sini. Sebaiknya kau selamanya bersembunyi di balik punggung wanita. Terima kasih atas perhatiannya, kakak seperguruan Zhao. Tentu saja aku akan melakukannya. Minumlah obat ini. Terima kasih, kakak seperguruan Su. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Aku ini leluhur gurumu. Kau bukan anjing. Lalu apa? Teman, Su Yao, apa kau ingin menerobos ranahmu? Kau bisa membantuku. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan memurnikan sebutir pil obat untukmu. Kau bahkan bisa memurnikan pil. Bacalah ini. Gawat, gerbang alam rahasia sekte. Lembah Luoyun terbuka lebih awal. Semua murid di atas ranah Zuji diperbolehkan masuk. Hanya ranah Jedan yang bisa masuk. Aku tidak bisa masuk. Aku akan menemanimu. Kau kan masih di ranah Lianqi. Masuk ke sana sama saja dengan cari mati. Aku punya cara. Telan ini, dan kau akan segera menerobos ke ranah Jedan. Ini pil apa? Barang bagus. Barang bagus loh. Kalau aku makan ini, aku bisa menyamar di tahap foundation building. Kamu yakin? Kapan aku pernah membohongimu? Ini, fenomena pembentukan golden core. Siapa yang memberimu pil ini? Dia. Pil ini, kamu yang memurnikannya. Memangnya ada yang salah? Kamu tahu apa artinya ini? Pil yang bisa membuat seseorang langsung menerobos dari foundation building ke tahap golden core. Bahkan di seluruh alam Changlan, hampir tidak ada orang yang bisa memurnikannya. Kan sudah kubilang, aku cuma tahu sedikit. Aku tidak peduli dari mana asal-usulmu, asalkan kamu tidak berniat buruk pada Yao Er, aku tidak akan mengusikmu. Tenang saja, aku ini cuma numpang hidup dari wanita kok.
Aku cuma takut tidak bisa makan saja. Pasti si sampah itu yang memberimu pil sesat. Adik seperguruan Su, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Urusanku tidak perlu kau campuri. Kita lihat saja nanti di dalam alam rahasia. Di dalam alam rahasia, tidak ada pemimpin sekte yang akan melindungimu. Aku mau lihat bagaimana nasibmu nanti. Kakak seperguruan jauh begitu perhatian padaku. Aku benar-benar merasa tersanjung. Lihat saja nanti. Semua murid, dengarkan perintah. Alam rahasia itu penuh dengan bahaya. 3 hari lagi gerbangnya akan terbuka kembali. Kalian semua harus kembali dalam keadaan hidup. Ini jimat pelindung yang ditinggalkan ibuku untukku. Bisa menahan serangan tingkat 1 Nasen Soul. Aku lebih kuat darimu. Jadi aku tidak membutuhkannya. Su Yao, kamu begitu baik padaku. Bisa-bisa aku salah paham. Salah paham tentang apa? Salah paham mengira kamu menyukaiku. Pas sekali, aku bisa menjadikanmu bahan latihan. Bilah angin, kelemahannya ada di sisik terbalik di bawah tenggorokannya. Pertahanannya ternyata lebih kuat dari yang kubayangkan. Langkahnya begitu lincah. Lin Feixiang, tolong kami. Kenapa kamu ada di sini? Cepat berikan padaku. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Bukannya hanya kultivator tingkat fondasi ke atas yang bisa masuk, kami menyelinap masuk secara diam-diam. Cih, kalian ini benar-benar cari mati. Kami cuma ingin mengadu nasib. Awat mencari sedikit keberuntungan. Sudahlah, ikuti aku dan jangan berkeliaran. Lalu, di mana kakak senior Su? Kami terpisah, kita harus mencarinya dulu. Kasihan sekali dia, ayo kita selamatkan. Jangan bergerak. Ada apa? Ini monster tingkat 2. Dia sengaja pura-pura kasihan untuk memancingmu ke sana, lalu memakanmu. Maafkan aku bodoh sekali. Di dalam dimensi rahasia ini, Atik, jangan pernah percaya pada apapun selain teman sendiri. Itu Su Yao. Adik seperguruan Su. Serahkan petunjuk warisan kaisar terdahulu, maka aku akan mengampuni nyawamu dalam mimpimu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau harus bertindak kasar. Hebat sekali. Ternyata kamu bukan pecundang biasa. Pecundang sepertimu pun berani datang untuk mengantar nyawa. Maaf, aku terlambat. Cepat pergi. Kamu bukan tandingan mereka. Pergi? Kalau aku pergi, siapa lagi yang akan bermanja-manja padamu? Dalam situasi seperti ini pun kamu masih sempat bercanda. Serang bersama. Habisi pasangan bajingan ini. Ibu. Kalian sungguh beruntung bisa menyaksikan pertumpahan darah ini. Apa ini? Bersenang-senanglah, kami pergi dulu. Lin Fei, kubunuh kau. Jangan konyol. Keluar dulu baru bicara, dasar payah. Kau mau apa? Hanya mengobati lukamu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Pelan-pelan sedikit. Tahan sedikit, sebentar lagi juga selesai. Kenapa Zhao Tianqi mengejarmu? Dia mengira aku punya petunjuk tentang warisan kaisar terdahulu. Lalu sebenarnya siapa kau? Nanti kalau kau sudah bisa mengalahkanku, baru aku akan memberitahumu. Mau membunuh suamimu sendiri, ya? Kalian, sejak kapan kalian bersama? Diam. Baik-baik, aku diam. Di kedalaman alam rahasia ini, ada warisan dari teman lama di kehidupan lampauku. Mau pergi mengambilnya? Jika kuambil pedang itu, musuh-musuhku akan segera menemukanku. Tapi jika tidak kuambil, Su Yao mungkin akan mati lain kali. Kau mau pergi kemana? Kenapa kau belum tidur? Karena kau tidak ada, aku tidak bisa tidur. Jangan salah paham. Aku cuma khawatir kalau kau kabur tidak ada yang membantuku bekerja. Su Sijie, tampang gengsimu itu lucu sekali. Jangan banyak bicara. Sebenarnya kau mau pergi kemana? Su Yao, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat apa? Tempat yang bisa membuatku menjadi lebih kuat. Kau masih ingin menjadi lebih kuat? Kau baru berada di tahap pemurnian Qi. Bisa mengeluarkan kekuatan setingkat tahap pondasi saja sudah sangat tidak masuk akal. Haha, ini baru permulaan. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Jika saatnya tiba, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kenapa kau mau membantuku? Karena kamu berharga. Memangnya aku pantas mendapatkan apa? Pantas untuk kulindungi. Ih, kok dia ngomongnya belak-belakan banget sih? Sepertinya perkembangannya cukup bagus. Beberapa hari lagi sudah bisa menyatakan cinta nih. Ayo jalan. Kita harus sampai sebelum fajar. Sebenarnya kita mau kemana sih? Nanti kalau sudah sampai, kamu juga bakal tahu. Lin Bei Xuan, sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu segalanya? Mungkin di kehidupan sebelum ini aku pernah ke sini. Halah, ngibul aja kamu. Kaisar Surgawi Xuan adalah penguasa tertinggi alam abadi yang legendaris. Ternyata benar warisan Kaisar Abadi memang ada di sini.
Lin Beishuan, ternyata kamu benar-benar menyembunyikan rahasia. Apa kamu ini anjing? Ngejar sekencang ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Ah, pegang aku yang erat. Kawan lama, aku datang. Warisan Kaisar Abadi. Aduh, adalah milikku. Hahaha. Coba saja kalau bisa. Kekuatan apa ini? Hati-hati. Aku tidak apa-apa. Jadi ini warisan Kaisar Abadi. Cuma sebelah pedang rongsokan. In Wei Quan, kamu mempermainkan kami. Kaisar Surgawi Xuan. Akhirnya kamu datang juga. Sekarang, apa kamu masih menganggapku lemah? Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi Kaisar Surgawi, saat ini kekuatanmu baru di tahap awal kesengsaraan. Aku masih tetap bisa membunuhmu. Coba saja. Semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Nyonya, Yemam, biar aku saja yang menangani hal seperti ini. Siapa yang kamu sebut Nyonya? Ini tidak mungkin. Pedang Xuan Huang adalah senjata dewa. Dengan kultivasi tingkat Golden Core, aku bisa mengerahkan pemahaman tingkat Nascent Soul. Apanya yang tidak mungkin? Berlututlah, jangan mimpi. Kak, kamu tidak boleh membunuhku. Ayahku adalah wakil ketua sekte. Wah, wakil ketua sekte, besar sekali kekuasaannya. Benar juga, membunuh kalian begitu saja rasanya terlalu gampang. Jangan bunuh dia, kalau dia mati akan susah menjelaskannya nanti. Aku akan membiarkanmu pulang hidup-hidup, agar kamu bisa melihat sendiri bagaimana aku menginjak-injak ayahmu juga di bawah kakiku. Kamu pasti akan menyesal kultivasiku. Kamu menghancurkan kultivasiku, enyah kau. Kakak seperguruan jauh, cepat bantu dia berdiri. Apakah kamu benar-benar Kaisar Langit Xuan? Bisa dibilang begitu, tapi juga bukan. Di kehidupan masa lalu ya. Tapi hari ini aku hanyalah leluhurmu. Sebenarnya apa maumu? Aku hanya ingin melindungimu. Ini adalah kitab 9 Langit Xuan. Sangat cocok untuk kamu latih. Kenapa kamu memberikan barang seberharga ini kepadaku? Milikku adalah milikmu, dan milikmu tetaplah milikmu. Siapa juga yang mau barangmu? Aku juga mau. Kamu terlalu lemah. Melatih jurus ini hanya akan membuat tubuhmu meledak dan hancur. Kamu sedang meremehkanku ya? Cepat pergi, tempat ini mau runtuh. Biar aku saja. Melatih kitab 9 langit, Xuan membutuhkan kekuatan murni. Saat ini aku tidak boleh terluka. Lalu bagaimana denganmu? Biar aku saja. Lin Feixiang, kamu gila, sudah bosan hidup ya? Aku tidak apa-apa. Ini cuma luka luar saja. Berikan padaku. Kamu terlalu lemah. Plan ini untuk meningkatkan kultivasimu. Jangan jadi beban. Lin Peichuan, kamu adalah penyelamatku. Lin Feichue, kau adalah penyelamatku. Jangan menangis. Ayo cepat pergi. Dunia rahasia ini akan segera ditutup. Hei, pedang ini adalah senjata pusaka abadi. Kau hanya beruntung bisa memungutnya. Kalau begitu, coba kau cari senjata dewa sendiri. Lalu tunjukkan padaku. Lin Beishuan, berani-beraninya kau menghancurkan kultivasi putraku. Akan kuhabisi kau. Dalam pertarungan, hidup dan mati adalah takdir. Kemampuan putramu saja yang payah. Mau menyalahkan siapa lagi? Dia cuma sampah di tahap pemurnian Qi. Dia pasti menggunakan cara licik untuk menguasai pusaka abadi itu. Putramu membawa belasan orang untuk mengeroyok kami. Masih berani-beraninya kau menuduhku licik? Bunuh dia, balaskan dendamku. Aku menuntut diadakannya pengadilan sekte. Lin Beishuan telah mencelakai sesama murid. Dia harus dihukum berat. Kalau begitu adili saja. Merepotkan sekali. Adili saja. Siapa takut? Aku akan melindungimu. Seharusnya aku yang melindungimu. Kamu kan baru di tahap awal Jindan. Sedangkan aku sudah mencapai tahap Yuanying. Siapapun yang melindungi itu sama saja kok. Para tetua, Lin Beishuan telah menghancurkan kultivasiku dan merebut kesempatanku. Tolong para tetua, tegakkan keadilan untukku. Aku merebut kesempatanmu? Kaulah yang membawa orang untuk memburuku dan berniat merampas milikku. Kau bicara omong kosong. Jelas-jelas pedang itu aku yang menemukannya duluan. Kau yang menemukannya duluan. Lalu, kenapa sekarang pedang itu ada di tangan Lin Beishuan? Karena pedang itu telah memilih tuannya. Senjata pusaka abadi hanya akan tunduk pada orang yang berjodoh dengannya. Akui saja kalau dirimu memang tidak pantas. Pusaka abadi yang memilih tuannya tidak membuktikan apa-apa. Asal-usul Lin Beishuan ini tidak jelas. Dia pasti mata-mata dari sekte iblis yang ingin mengacaukan aliansi kita. Kemampuanmu menuduh orang sembarangan jauh lebih hebat daripada putramu. Apa katamu? Bagaimana kalau begini saja? Biarkan ketua sekte memeriksa kesadaran jiwaku untuk membuktikan apakah aku mata-mata sekte iblis atau bukan. Bagaimana? Ketua sekte,
Apa yang Anda lihat? Dia bukan mata-mata sekte iblis. Lalu siapa dia? Seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Para tetua sekalian, saya bisa membuktikan kemampuan saya langsung di hadapan kalian. Beri saya waktu 3 hari. Saya akan memurnikan satu tungku pil tingkat 4. Baik, jika dalam 3 hari kamu gagal memurnikannya, kultivasimu akan dihancurkan dan kamu akan diusir dari sekte. 3 hari itu terlalu singkat. Tidak apa-apa. Apa kamu yakin? Kapan pernah aku mengecewakanmu? Baik, sudah diputuskan. 3 hari lagi di hadapan seluruh sekte. Kamu harus memurnikan pil itu. 3 hari lagi aku ingin lihat bagaimana caramu mampus. Wakil Ketua Sekte Zhao, apa Anda sudah siap dipermalukan? Siapa yang berani mendekat? Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Tanpa ada keraguan sedikit pun, 3 hari sudah berlalu. Di mana Lin Beisuan? Waktunya belum habis. Aku ingin melihatnya sekarang juga. Berani sekali kamu menyentuhnya. 9 pil dan semuanya berkualitas tinggi. Mustahil, ini tidak mungkin. Ketua sekte, ini adalah pil yang saya murnikan untuk sekte. Anggap saja ini sebagai sedikit tanda bakti saya. Bagus, bakat pemurnian pil Lin Beisuan sungguh luar biasa. Mulai hari ini dia dipromosikan menjadi murid sekte dalam, serta mendapatkan fasilitas setara tetua. Garis miring. Aku tidak setuju. Kamu yang menjadi ketua sekte, atau aku, kamu Lin Beikuan. Chuan memang memiliki kemampuan. Wakil ketua sekte, putra Anda memang kalah mumpuni. Jadi sudahlah. Kalian, nyonya, aku dipromosikan. Hah? Baik. Aku tidak akan memanggilmu begitu lagi. Panggil aku nyonya. Lagi. Dan aku akan membunuhmu. Lin Beisuan, sekarang kamu sudah menjadi murid sekte dalam. Hebat sekali ya. Tentu saja, ini pemberian dari ayahku untukmu. Katanya ini jurus andalan sekte. Tapi dibuka saja tidak, ampas sekali. Sini, kuajarkan jurus yang jauh lebih hebat. Sebenarnya, berapa banyak rahasia yang masih kamu sembunyikan? Kamu pikir aku bakal melepaskan Lin Beisuan begitu saja? Tenang saja, aku sudah menghubungi klan iblis. Begitu pasukan klan iblis menyerbu ke sini, kita lihat saja bagaimana Su Qingyun melindunginya. Tapi bersekutu dengan klan iblis itu, pemenang yang berkuasa yang kalah jadi abu. Begitu aku menjadi ketua sekte, siapa yang berani menentangku? Zhao Wuji ingin bersekutu dengan klan iblis. Apa? Gawat sekali. Berani-beraninya Zhao Wuji bersekutu dengan klan iblis. Tapi kita masih kekurangan bukti. Rekaman dari Bangau Roh tidak bisa dijadikan bukti kuat. Aku tahu, makanya aku butuh kerjasama dari ketua sekte. Kita ikuti saja permainan mereka untuk menjebak mereka balik. Apa yang mau kamu lakukan? Memancing ular keluar dari sarangnya. Itu terlalu berisiko. Kamu mau menjadikan dirimu sendiri sebagai umpan? Hanya dengan cara ini kita bisa membuat Zhao Wuji menunjukkan kedoknya. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu padamu? Kamu selalu saja membuatku khawatir. Karena selama ini aku selalu berhasil membuktikannya. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Kamu harus kembali hidup-hidup. Aku kan belum menikahimu. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu dan mati. Pergi sana. Shou Tianqi, dia hanyalah sampah tidak berguna. Mengalahkanku saja tidak bisa. Masih berani-beraninya disebut sebagai jenius. Lin Beisuan, kau cari mati. Sampah tetaplah sampah. Biar punya energi dewa pun kau tetap saja sampah. Melawanku, kau masih terlalu hijau. Shou Tianqi, kamu sudah kelewatan. Adik seperguruan Su, kamu lihat sendiri kan kelakuannya. Dia duluan yang maki aku. Awas kamu, hahaha. Dia sudah terpancing. Oh, jadi kamu cuma pura-pura? Kalau nggak pura-pura, gimana caranya bikin dia lengah? Kamu bikin aku takut setengah mati. Hahaha, ketua sekte datang. Cepat lari. Ketua sekte, biar aku yang lindungi. Oh ya, Hauji. Su Qingyun. Cih, dasar Zhao Wuji. Zhao Wuji, kau pikir aku tidak tahu? Kamu sudah tahu sejak awal? Lin Beisuan yang memperingatkanku. Wakil ketua sekte Zhao, kejutan bukan? Hanya sampah di tahap awal pembentukan inti. Berani-beraninya bersikap sombong di hadapanku. Kamu obati lukamu, biar aku yang hadapi dia. Hah? Dia menerobos lagi? Bagaimana mungkin? Cari mati. Berlututlah. Jangan harap. Mau kabur? Jangan harap bisa lolos. Lin Beisuan, aku salah. Tolong ampuni aku. Saat kau mencoba menghabisi Su Yao, apa kau pernah berpikir untuk mengampuninya? Zhao Wuji dan Zhao Tianqi berkolusi dengan klan iblis. Kejahatan mereka tak bisa diampuni. Hancurkan kultivasi mereka dan kurung selamanya. Tidak, mari mati bersama.
Lin Fei Shui, lepaskan aku. Kak Su, makanlah sedikit. Aku nggak lapar. Dia benar-benar tulus padamu. Aku tahu. Tapi kalau kamu tidak makan, saat Lin Beichuan bangun nanti, dia pasti bakal sedih. Kamu membuatku takut setengah mati. Baru bangun sudah mau dipukuli sampai mati. Rasain. Saat aku pingsan, apakah kamu terus menjagaku? Siapa juga yang jagain kamu? Aku cuma kebetulan ada di sini saja. Masih saja keras kepala. Coba katakan sekali lagi. Kak Su, apakah kamu menyukai Lin Beichuan? Jangan asal bicara. Lalu kenapa kamu merawatnya setiap hari? Dia terluka karena menyelamatkanku. Aku hanya ingin membalas budi. Lalu kenapa wajahmu merah begitu? Diam kamu, Yuer. Jangan menggoda Suyao lagi, dia itu pemalu. Kamu menguping ya? Pendengaranku memang tajam. Minum saja sendiri. Ayo minum obatmu. Suyao, setelah lukaku sembuh nanti, bolehkah aku mengejarmu? Haha, kenapa lari? Aku tidak akan memakanmu kok. Kenapa kamu langsung sekali sih? Sepertinya ada harapan. Kekanak-kanakan bikin geli saja. Menyebalkan. Lin Beichuan, caramu mendekati orang kuno sekali. Lalu menurutmu bagaimana caranya? Kakak Su suka orang yang kuat. Kamu tinggal mengalahkannya saja. Masuk akal juga. Sengaja mengalah ya. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu. Padahal kamu jelas-jelas bisa menang. Kalau aku menang, kamu tidak punya alasan lagi untuk mentraktirku makan. Sebenarnya apa maumu? Mentraktirmu makan. Terserah kamu saja. Baguslah, jadi juga akhirnya biasa saja. Suyang, tahukah kamu? Di kehidupan lampau, saat aku menjadi mendiang kaisar, segala macam hidangan mewah sudah pernah kurasakan. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibanding makan daging panggang bersamamu sekarang. Seperti apa dirimu di kehidupan lampau? Orang yang kesepian, tanpa teman, tanpa kekasih. Hanya ada musuh dan bawahan. Sekarang aku memilikimu. Suyao, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Kalahkan aku dulu, baru kita bicarakan. Bukankah tadi kamu bilang aku sengaja mengalah? Kalau begitu, jangan mengalah lagi. Baik, 3 hari lagi aku akan bertarung serius denganmu. Jika aku menang, kamu harus menerimaku. Lalu bagaimana kalau kamu kalah? Aku siap menerima apapun keputusanmu. Sepakat. Semangat, Lin Meixuan. Semangat, Wu Shijie. Kamu kalah. Sekali lagi, kan janjinya tanding serius 3 hari lagi. Tapi kamu malah kalah. Su Yao, kamu kan sudah berjanji padaku. Kapan aku pernah berjanji padamu? Kamu bilang kalau aku menang, kamu bakal menerimaku. Yang kukatakan itu, tunggu sampai kamu bisa mengalahkanku dulu, baru bicara. Aku nggak bilang bakal menerimaku kalau kamu menang. Dasar tukang mengelak. Memangnya kenapa kalau aku mengelak padamu? Su Yao, kamu kan putri. Ketua sekte yang terhormat, masa omonganmu nggak bisa dipegang? Aku kan perempuan. Perempuan itu boleh kok kalau nggak menepati janji. Kakak Su, kalau begini terus kamu nggak akan bisa dapat pasan. Diam. Baiklah, kalau kamu nggak mau mengaku, maka aku akan terus mengejarmu sampai kamu mau mengakuinya. Kalian berdua jaga sikap sedikit. Seluruh sekte sedang memperhatikan kalian. Ketua sekte, putri Anda menindas saya. Dia menindasmu? Kamu bahkan hampir membawanya kabur. Saya serius. Saya ingin menikahi Suyao. Kultivasi dulu. Setelah kamu mencapai ranah Yuan Ying, baru aku akan merestuimu. Janji ya? Bocah ini, ranah Yuan Ying, gampang sekali. Kakak Su, kamu cantik sekali. Di mana Lin Beichuan? Mencari Lin Beichuan? Siapa juga yang mencarinya? Dia juga sedang melakukan kultivasi tertutup. Katanya mau menerobos ke ranah Yuan Ying. Suyao, aku sudah mencapai ranah Yuan Ying. Memangnya apa hubungannya denganku? Ayahmu yang mengatakannya. Kalau aku mencapai ranah Yuan Ying, dia akan mengizinkanku menikahimu. Ayah, aku emang pernah bilang sih. Tapi itu kan cuma taktik buat ngulur waktu. Ketua sekte yang ingkar janji bisa-bisa disambar petir loh. Aduh, ya sudah. Kalian bertunangan dulu saja. Boleh. Tunangan juga nggak apa-apa. Siapa juga yang mau tunangan sama kamu? Para hadirin sekalian, selamat datang di pesta pertunangan Lin Meixuan dan Su Yao. Bagus. Kamu sampai menyerahkan semua harta simpananmu padaku. Milikku adalah milikmu juga. Ini peninggalan dari ibuku. Katanya, ini buat pasangan hidupku kelak. Jadi kamu emang udah lama berniat buat nikah sama aku, ya? Ini karena dipaksa ibuku, bukan karena kemauanku sendiri. Iya, apapun yang kamu katakan itu benar. Cium. Kak Su, pesta pertunangannya belum selesai loh. Istriku, kamu malu ya? Diem. Istriku, aku haus nih. Aku kan cuma numpang hidup dari kamu. Kamu nggak boleh telantarin aku dong.
Cie. Terima kasih istriku. Lin Beiyang, kamu benar-benar nggak tahu malu. Kalau tahu malu, aku nggak bakal numpang hidup dong. 3 bulan kemudian, Sekte Iblis. Darah akan membantai habis Sekte Cheng Yun. Serahkan reinkarnasi Kaisar Suantian. Atau kami tidak akan menyisakan satupun makhluk hidup. Kekuatan Sekte Iblis Darah 10 kali lipat lebih kuat dari klan Iblis sebelumnya. Sekte Iblis Darah, pecundang dari kehidupanku yang lalu pun sekarang datang mengantarkan nyawa. Kamu yakin bisa mengatasinya? Menurutmu bagaimana? Tidak perlu menunggu 3 bulan. Kita yang akan menyerang duluan. Kamu mau pergi ke Sekte Iblis Darah, mencuri mutiara roh darah, pusaka paling berharga dari sekte mereka. Tanpa adanya mutiara roh darah itu, kekuatan Sekte Iblis Darah pasti akan menurun drastis. Tunggu, itu terlalu berbahaya. Tapi kalau kamu menemaniku, tentu tidak akan berbahaya. Sekte Iblis Darah dijaga oleh leluhur tingkat puncak transformasi dewa. Kalau kamu ke sana, itu sama saja dengan bunuh diri. Aku punya jimat pusaka kaisar terdahulu. Untuk apa aku takut padanya? Kamu kan baru mencapai ranah Nasen Soul. Mana mungkin bisa mengalahkan kultivator puncak transformasi dewa. Siapa juga yang bilang aku mau bertarung? Aku akan memakai otakku. Sejak kapan kamu mempersiapkan semua ini? Sejak hari pertama kita menerima surat tantangan itu. Rencanamu boleh juga, tapi ini terlalu berisiko. Aku akan ikut pergi bersamamu. Itu terlalu berbahaya. Memangnya kalau kamu yang pergi sendiri tidak berbahaya? Aku punya lebih banyak pengalaman dan tingkat kultivasiku juga lebih tinggi darimu. Kita harus pergi bersama agar bisa saling melindungi. Aku juga mau ikut. Tegas sekali pukulanmu. Ayo cepat jalan. Apa sandi rahasianya? Bulan darah menggantung di langit. Iblis menguasai dunia. Jangan tegang begitu. Anggap saja kita sedang jalan-jalan santai. Jalan-jalan matamu. Beri aku waktu membakar sebatang dupa. Seberapa lama aku harus mengulur waktu? Aura di tubuhmu ini, pesau, terasa sangat familiar. Leluhur, saya adalah murid baru di sini. Murid baru ya? Kalau begitu, kenapa kamu malah berdiri di depan area terlarang ini? Gawat, kita ketahuan. Cepat lari. Kamu menyelamatkanku lagi. Sepertinya aku terlambat menikmati perlindunganmu ini. Jangan banyak bicara dulu, hemat tenagamu. Kalau aku sampai mati, kamu harus mencari orang lain yang lebih baik. Awas saja kalau kamu berani mati. Baik, baik. Aku tidak akan mati. Ayo cepat pergi. In Fei Xue, bangunlah. Jangan menangis, aku tidak apa-apa. Kamu bohong. Cepat bangun. Kenapa kamu jadi kurus begini? Kalau kamu tidak bangun juga, akan kutinggalkan kamu di sini. Mana tega. Lukamu bahkan belum sembuh. Kamu mau membunuh suamimu sendiri, ya? Mereka datang. Aku punya cara. Keyboard teleportasi ini bisa memindahkan kita ribuan mil dalam sekejap. Di mana mereka? Cari mereka. Bahkan jika harus membalikan seluruh dunia Changlan, kita harus menemukan mereka. Ini adalah salah satu kediaman rahasiaku di kehidupan masa lalu. Kamu bahkan punya kediaman rahasia waktu aku masih menjadi Kaisar Agung dulu. Licik juga ya, punya banyak tempat persembunyian. Sebenarnya seberapa kaya dirimu di kehidupan masa lalu? Mungkin seluruh kekayaan di dunia Changlan digabung pun tidak ada apa-apanya. Ambil saja semuanya untukmu, aku tidak butuh, Ci. Kalau kamu tidak mau, ya sudah kubuang saja. Coba saja kalau berani. Hak! Katanya tadi tidak mau. Kamu sengaja ya? Iya. Jika dipakai, ini bisa menahan satu serangan dari kultivator ranah Huashan. Sisakan satu untuk dirimu sendiri juga. Aku punya pedang Xuan Huang, itu sudah cukup. Cantik sekali. Lihat-lihat apa? Orang-orang dari sekte Vortex sudah menemukan kita. Ketemu kalian, 3 orang di ranah Huashen. Takut? Tidak takut, haha. Ayo kita terobos keluar bersama. Kak, jalan itu masih ada 2 lagi. Istriku, suapi aku. Jangan banyak omong, cepat bantu aku. Hampir saja kita mati, kamu tidak apa-apa. Selama ada kamu, aku tidak akan mati. Baguslah. Lin Fei Xue, aku cinta mati padamu. Aku jatuh cinta pada kalian berdua. Nah, begitu baru benar. Leluhur iblis darah. Lawanmu adalah aku, sang kaisar surgawi. Kau pikir kau masih seorang kaisar abadi? Sangat mungkin. Bagaimana mungkin? Pengalaman seorang kaisar abadi, kau tidak akan paham. Apakah dia bisa bertahan? Letakkan pedangmu, atau aku akan membunuhnya. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya saja, akan kubuat jiwamu hancur lebur tak bersisa. Sekarang kau tidak berhak mengajukan syarat padaku, Lu Yao. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas sedang berkultivasi ulang. Bagaimana mungkin bisa melewati kesengsaraan secepat ini? Kau telah melukainya, maka kau harus membayarnya dengan nyawamu.
Ampun, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Di kehidupan berikutnya, jangan pernah mengusik wanitaku. Kenapa rambutmu jadi putih? Mungkin ini efek samping dari pelepasan segel. Kau tidak seharusnya menyelamatkanku. Harusnya kau langsung membunuhnya saja. Membunuhnya memang penting. Tapi kau jauh lebih penting. Rambutmu memutih juga tidak masalah. Sejujurnya Beisuan, kau telah melepaskan segel itu. Musuh-musuh dari kehidupan masa lalumu akan segera menemukanmu. Alam Canglang sudah tidak aman lagi. Kau harus pergi. Aku tidak akan pergi. Jika kau tidak pergi, kau akan mati. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu melarikan diri. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan lari lagi. Jika mereka ingin datang, biarkan saja mereka datang. Aku akan menemanimu. Apa kau tidak takut? Takut apa? Paling buruk, kita mati bersama. Baik, bersama. Kalian berdua, ketua sekte, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Suyao terluka. Pedang harus stabil, napas harus tenang. Baik. Dokumen ini sudah disetujui. Kalian bisa nggak sih jangan pamer kemesraan tiap hari? Nggak bisa, nggak bisa. Omong-omong, bukankah sudah waktunya kita mengadakan pernikahan? Siapa juga yang mau menikah denganmu? Lagi pula, ayahmu saja sudah setuju. Aku belum setuju. Ketua sekte, alasan yang kusetujui waktu itu kan cuma pertunangan, bukan pernikahan. Jangan ingkar janji, aku kan belajarnya darimu. Suyao, menikahlah denganku. Kali ini aku tidak sedang bercanda. Berdirilah dulu. Aku tidak akan berdiri kalau kamu tidak setuju. Malu, tahu. Banyak orang yang sedang melihat kita. Justru bagus, biar mereka semua ikut mendesakmu. Aku ingin memakai gaun yang paling cantik. Kenapa? Kenapa harus dia? Lin Beishuan. Menurutmu bagaimana masa depan kita nanti? Entahlah. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Janji ya? Tentu saja. Cantik sekali. Lihat-lihat apa? Tentu saja melihat istriku. Jangan dulu, kita kan belum resmi menikah. Di hari pernikahan yang agung ini, kenapa tidak memberitahu kawan lama ini? Ketua Sekte Iblis Surgawi, kau masih mengingatku? Di kehidupan sebelumnya, kau telah menghancurkan sekteku. Di kehidupan sekarang, aku datang untuk membalas dendam. Pedang Kaisar Dongjin, senjata pusaka tiada tanding berusia 10.000 tahun. Hari ini adalah hari pernikahanku yang bahagia. Kalau mau bertarung, cari hari lain saja. Hari lain? Aku sudah menunggu selama 300 tahun. Hanya demi hari ini. Lin Feishue, tidak apa-apa. Aku tidak akan mati semudah itu. Istriku, sepertinya hari ini aku terpaksa membuatmu menjadi janda. Pergi kau. Cuma bercanda kok. Sini, Mayu. Di belakangku adalah wanita yang kucintai. Li Feixiang. Sekte ini kubangun kembali dengan tanganku sendiri. Ini adalah rumahku. Aku tidak boleh mundur. Kok sudah gila? Memangnya kenapa kalau aku gila demi dia? Matilah kau, Lin Feixiang. Suyao, bisa bertemu denganmu di kehidupan ini. Hentikan, aku tidak mengizinkanmu bicara begitu. Jika aku sampai mati nanti, carilah pria yang lebih tampan dariku, ya. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Hati kita akan selalu bersama, saling memaafkan dan bertahan. Kapanpun ada waktu, pulanglah ke rumah. Sampai pada akhir perjalanan, bayangan samar di lubuk hati. Masih terasa melekat erat di tubuh ini. Kau yang bercerita saat aku masih muda. Ranah Daceng, terima kasih sudah datang mengantarkan nyawamu, membantuku menghancurkan segel terakhir. Kamu tidak apa-apa. Tenang saja, nyawaku ini sangat kuat. Kau membuatku takut setengah mati. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Segel terakhir hanya bisa hancur saat berada di ambang kematian. Aku tidak pernah mendapatkan kesempatan itu selama ini. Hari ini aku memanfaatkan tangannya untuk menghancurkannya. Tidak bisakah kau memberitahuku lebih awal? Kalau ku beritahu sebelumnya, aktingnya tidak akan terlihat nyata. Dasar menyebalkan. Tapi aku kan suamimu. Lepaskan. Nggak mau. Sebenarnya maumu apa sih? Aku ingin menikahimu. Bukankah kau sudah menikahiku? Tadi kau sudah berjanji untuk melanjutkan pernikahan kita. Kapan aku bilang begitu? Enak saja. Sudah, jangan bertengkar lagi kalian berdua. Pernikahannya jadi dilanjutkan tidak? Hari ini kita harus menyelesaikan upacara pernikahan kita. Gak usah pakai sembah-sembah segala. Kamu hampir mati tahu. Justru karena aku hampir mati, makanya kita harus lebih menghargai saat-saat ini. Istriku, ayo kita masuk kamar pengantin. Tapi banyak orang yang melihat. Hahaha, biar saja mereka melihat. Besok biar ku beri dia pelajaran. Li Beishuan, seseorang mengirimkan surat untukmu. Kaisar Xuantian, 3 tahun lagi, konferensi 10.000 dewa. Pertarungan sampai mati. Ini dari teman lamamu. Yah,
Sepertinya bulan madu kita harus ditunda. Di kehidupan sebelumnya, aku sang penguasa selalu sendirian. Tapi sekarang tidak peduli berapa banyak musuh yang datang. Kita akan menghadapinya bersama, oke? 3 tahun lagi badai besar akan datang. Lalu bagaimana dengan badai yang menghadang? Aku, Lin Bechuan, akan meladeninya sampai akhir.